Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa membeli rumah dengan sholawat. Kisah dari Junainah Seti di Subang. Ditulis oleh Ustadz Mukhlis Marsal dalam bukunya Sholawatin Aja. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Saya percaya dengan kalimat itu. Maka dari itu, saat saya kehilangan rumah karena dijual oleh anak tiri saya tidak menyerah. Saya justru bersyukur. Alhamdulillah, saya justru bertambah semangat. Insya Allah ke depannya rezeki saya dilancarkan oleh Allah. Karena semua itu tanda Allah sayang dengan saya. Setelah itu, setiap pujian yang datang justru membuat saya semakin istiqomah dan semangat dalam bersolawat. Setiap selesai sholat malam, saya membaca istighfar 500 kali, bismillah 376 kali, sholawat Nabi 1000 kali, dan sholawat Jibril 1000 kali. Setiap hari dan sehabis sholat, saya tak pernah lupakan amalan itu. Tak lama setelah saya kehilangan rumah, tiba-tiba adik ipar menawarkan rumah pada saya di daerah Banten. Saya sempat bengong karena tidak punya uang, apalagi saat dia menyebut sebuah angka yang cukup besar, 300 juta. Wah, saya makin merunduk dibuatnya. Mana saya punya uang sebanyak itu, meskipun saya bekerja di Taiwan. Tentunya hal itu membuat saya menyerah dan meminta adik ipar saya untuk menawarkan rumah pada orang lain saja. Setelah selesai berbicara dengan adik di telepon, saya jadi kepikiran lagi dengan rumah yang dijual anak tiri. Saya pun kembali mengamalkan sholawat. Kemudian saya meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan rumah yang dijual anak tiri saya dan uang 250 juta yang dirampasnya dari saya. Sejak saat itu, saya tak pernah putus melantunkan doa yang sama. Saya masih berharap kalau Allah akan mengabulkan doa-doa saya. Selain bersolawat, saya juga mengamalkan puasa sunnah. Alhamdulillah, berkat doa saya dan keluarga, sekarang saya merasakan keberkahan solawat. Rizki saya berjalan lancar, bahkan suami pun mengalami keberkahan solawat. Suami saya mulai rajin berbagi pada anak-anak kurang beruntung dan mendoakan saya di Taiwan. Semua itu membuat saya bertambah semangat. Terlebih saat adik ipar saya kembali menelpon untuk membicarakan perihal rumah. Bahkan dia menanyakan berapa kesanggupan saya untuk membeli rumah tersebut. Saya pun coba bicara pada suami dan menentukan harga penawaran. Meskipun kecil keyakinan saya saat itu, tapi suami bilang saya harus mencoba. Kalau memang rezeki tak akan tertukar. Sebelum menghubungi adik ipar, saya kembali membaca sholawat. Tak lama kemudian, justru adik ipar saya yang menghubungi dan menanyakan kelanjutan penawaran rumah. Saya katakan kalau saya hanya mampu membeli dengan harga 100 juta. Kalau memang disetujui, saya bayar. Kalau tidak, ya silakan ditawarkan kepada orang lain saja. Karena jujur, pada saat itu saya hanya bisa membayar dengan angka segitu. Kemudian adik ipar meminta waktu 10 menit untuk berunding dengan ibunya. Terjadi tawar-menawar saat itu juga. Hingga akhirnya saya hanya bisa menambahkan 20 juta menjadi 120 juta. Sambil bernegosiasi dengan adik, hati saya tak berhenti bersolawat. Adik ipar dan keluarganya pun berunding kembali. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyetujui penawaran saya. Masya Allah, Alhamdulillah, saya tidak menyangka sekali rumah itu bisa menjadi milik saya dengan harga yang saya ajukan.
Ya Allah, saya tidak henti-hentinya bersyukur atas keberkahan dan keajaiban sholawat yang Allah berikan. Allah mengabulkan doa saya untuk mengembalikan rumah. Walaupun rumah saya itu bukanlah rumah yang dulu saya miliki, setidaknya saya sudah punya gantinya. Saya sungguh terharu dan bahagia. Apalagi setelah saya juga diberi kemampuan untuk membeli setengah hektar tanah yang kini sedang ditanami cengkeh dan pisang. Saya merasa rizki saya terus mengalir. Ini adalah buah dari kesabaran selama 4 tahun dulu tersiksa karena mantan suami dan anak tirinya. Kini saya bisa bernafas lega. Saya memiliki suami yang begitu baik dan mendukung saya. Bersamanya saya kuat. Bersama Allah saya menjadi kuat lagi. Semua ini saya ceritakan kepada teman-teman bukan karena saya ingin pamer apa yang saya miliki, tapi saya bersyukur pada Allah dan ingin teman-teman terinspirasi dari kisah saya ini. Pesan saya untuk teman-teman pecinta sholawat, sungguh-sungguhlah bersolawat. Jangan lupa bersedekah pada anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang tak mampu. Doa mereka adalah doa yang mustajab. Insya Allah keberkahan terus mengalir. Amin. Seperti itu ya teman-teman, kisahnya Mbak Junaina Seti dari Subang yang bekerja di Taiwan. Bismillah, kita semua bisa selalu istiqomah mengamalkan sholawat hingga akhir hayat kita. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa jika memang teman-teman punya hajat yang sangat mendesak dan benar-benar perlu banget gitu, usahakan untuk bisa bangun malam. Seandainya berat ya, bangunlah setengah jam sebelum azan subuh, cukup 2 rakaat saja dan 1 rakaat sholat witir. Selanjutnya teman-teman bisa, bersalawat atau kalau eee, mendekati waktu masuk subuh itu saya, mendawamkan zikir Nabi Yunus. Tapi jika teman-teman ingin bersalawat nggak masalah sih, seandainya masih berat buat teman-teman untuk bangun sholat tahajud, ada waktu mustajab lain yaitu, di waktu asar. Sehabis sholat asar, ya usahakan untuk nggak ngapa-ngapain gitu loh, di atas sajadah aja. Habiskan waktu asar teman-teman dengan bersolawat. Sebenarnya yang namanya amalan itu nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman, pengalaman saya berat gitu, itu sesuatu yang nggak mudah dan memang kita harus istiqomah, harus kuat, niat kita. Semakin kesininya semakin bertambah usia, dan setelah saya tahu keberkahan salawat, saya lebih memilih bersalawat dan zikir Nabi Yunus, surah Yasin. Kadang-kadang kalau misalnya saya punya kepentingan yang benar-benar mendesak, baru saya tambah surah Yasin. Nggak seperti dulu yang, setiap apa yang ustadz saya berikan, saya dawamkan. Nggak perlu harus kayak gitu juga. Nah, teman-teman bisa memilih mau amalan apa, yang penting istiqomah. Oke ya, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.